Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D 2018 ingin berbagi pengetahuan, yaitu mengenai membran biologis. Yang pertama ada pengertian, struktur membran biologis serta fungsinya, teori lipid bilayer dan fluid mosaik model, macam-macam mekanisme transportasi membran biologis, serta aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Yang pertama ada pengertian dari membran biologis. Membran biologis merupakan struktur yang teratur dari molekul protein, fosfolipid, dan kolesterol. Struktur membran biologis ini sangat kompleks dan mempengaruhi intensitas dan masa kerja obat. Berikut ini merupakan struktur dari sel hewan yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, sentrosom, nukleus, dan flagela. Fungsi organel membran sel. Yang pertama, flagela berfungsi sebagai organel penggerak sel. Yang kedua, RE atau retikulum endoplasma berfungsi sebagai sintesi membran. Terdapat dua jenis RE. RE kasar memiliki ribosom dan RE halus tidak memiliki ribosom. Yang ketiga, ada mitokondria berfungsi sebagai organel tempat respirasi sel terjadi dan sebagian besar ATP dihasilkan. Yang keempat, lisosom, organel yang memiliki enzim untuk mengatur proses pencernaan. Yang kelima, badan Golgi, organel aktif dalam sintesis, modifikasi pengurutan. Yang keenam, ribosom, tempat pembuatan protein terikat di RE kasar. Yang ketujuh, membran sel, sebagai pelindung integritas dari bagian dalam sel, mengatur keluar masuknya nutrien dan hasil metabolisme. Dan yang terakhir, dinding sel, struktur terluar membran plasma yang melindungi bagian dalam sel dan memberi bentuk pada sel tumbuhan. Berikut adalah gambar dari sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel tumbuhan yaitu ada dinding sel, plasmodesmata, membran sel, sitoplasma, retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakuola, dinding sel nukleus, dan nukleus. Berikut adalah perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan dilihat dari bagian-bagian selnya. Sel tumbuhan memiliki membran sel, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel nukleus, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel nukleus. Sel tumbuhan memiliki sitoplasma, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki retikulum endoplasma, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki ribosom, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki badan Golgi, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki lisosom, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki mitokondria, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak. Pada sel tumbuhan, sentriol tidak ada, kecuali tumbuhan tingkat rendah. Sedangkan pada sel hewan, sentriol tidak ada, kecuali hewan uniseluler. Sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom kecuali tumbuhan tingkat rendah, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Sel tumbuhan memiliki nukleus, begitu pula dengan sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki flagela, sedangkan sel hewan memiliki flagela. Fungsi organel membran sel. Pertama ada kloroplas, yaitu tempat fotosintesis organel. Kedua ada vakuola, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Ketiga ada sentriol, dia berperan dalam proses mitosis dan penyelesaian sitokinesis. Keempat ada nukleus,
terdiri dari kromatin, yaitu dari DNA, dan nukleolus adalah organ untuk memproduksi ribosom. Selubung nukleus adalah fungsinya untuk membran yang menutupi inti. Dan yang kelima, sentrosom, yaitu daerah yang terdapat sel mikrotubulus. Teori konsep lipid bilayer. Pada tahun 1890, Charles E. Everton mempelopori sejarah penemuan biomembran. Ia menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif, kemungkinan tersusun dari kolesterol dan juga lecithin. Kemudian Irving Langmuir pada tahun 1900 mengemukakan hasil penelitiannya tentang struktur membran lipid monolayer. Struktur inilah yang menjadi dasar struktur membran pada abad ke-20. Kemudian pada tahun 1925, Gorter dan F. Grinnell menemukan bahwa rata-rata jumlah lapisan tunggal atau monolayer pada masing-masing membran yaitu terdapat 2, sehingga muncullah konsep lipid bilayer. Fluid mosaic model. Singer dan Nicholson menjelaskan bagaimana membran sel mempertahankan fungsi penghalang kritis, sementara itu secara bersamaan memfasilitasi difusi lateral cepat dari protein dan lipid di dalam permukaan membran planar. Namun, komponen lipid dari plasma biologis membran tidak didistribusikan secara teratur. Mereka dianggap mengandung domain nano yang diperkaya dalam sphingolipid dan kolesterol yang berbeda dari membran fosfolipid tak jenuh di sekitarnya. Kolesterol dan asam lemak mengatur transportasi dan difusi oksigen molekuler membran. Kehadiran kolesterol dan fosfolipid jenuh menurunkan permeabilitas oksigen melintasi membran. Alfa-tokoferol, antioksidan utama dalam membran biologis, terbagi menjadi domain yang diperkaya dalam fosfolipid tak jenuh ganda, meningkatkan konsentrasi vitamin di tempat yang dibutuhkan. Kemudian ada macam-macam mekanisme transportasi membran biologis. Yang pertama ada transport pasif. Transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi yang rendah, yaitu hipotonik. Meliputi difusi. Prinsipnya perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan dari tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. Kemudian ada osmosis. Prinsipnya yaitu pergerakan air dari daerah hipotonik ke daerah hipertonik melewati membran semipermeabel. Kemudian ada difusi terfasilitasi. Prinsipnya yaitu sama dengan difusi, tetapi dibantu oleh protein-protein tertentu yang membentuk struktur menyerupai saluran sehingga molekul bisa melintasi membran plasma. Transport melalui ion kanal terbagi menjadi 3, yaitu voltaic gate kanal yang dipicu oleh perubahan potensial membran. Kemudian ada ligan gate kanal yang dipicu oleh terikatnya ligan tertentu pada ion kanal, dan stress activate kanal yang dipicu oleh gaya mekanik. Selanjutnya yaitu ada transport aktif. Jadi transport aktif ini merupakan mekanisme transport melawan gradien konsentrasi dari zat terlarut dengan konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Dan transport aktif ini membutuhkan energi. Jadi transport aktif ini meliputi coupled transporter atau kontransporter. Pada mekanisme ini, salah satu molekul bergerak menuruni gradien konsentrasi dan menyediakan energi untuk transport molekul lainnya. Kemudian ada ATP driven pump. Jadi mekanismenya pompa ATP terjadi akibat perubahan pada protein membran sehingga memungkinkan molekul bisa melewatinya untuk keluar atau memasuki sel. Perubahan bentuk itu sendiri terjadi dengan penggunaan ATP. Selanjutnya, aspek biofarmasi dari transportasi membran biologis. Yang pertama adalah formulasi obat dan pharmaceutical availability. Pharmaceutical availability merupakan ukuran untuk bagian obat yang secara in vitro dibebaskan dari bentuk pemberiannya dan tersedia untuk proses resorpsi, misalnya dari tablet, kapsul, serbuk, suspensi, suppositoria, dan sebagainya.
Dengan kata lain, pharmaceutical availability menyatakan kecepatan larut dan jumlah dari obat yang tersedia secara in vitro dari bentuk farmaseutiknya. Yang kedua adalah biological availability. Bioavailability adalah presentasi obat yang diresorpsi tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk melakukan efek terapeutiknya. Bioavailability dapat diukur secara in vivo atau pada pasien dengan menentukan kadar obat dalam plasma darah sesudah tercapai keadaan keseimbangan. Pada keadaan ini, terjadi keseimbangan antara kadar obat di semua jaringan tubuh dan kadar darah yang praktis konstan karena jumlah zat yang diserap dan yang dieliminasi adalah sama. Pada umumnya, antara kadar obat dalam plasma dan efek terapeutik terdapat suatu korelasi yang baik. Pengecualian adalah pada misalnya obat hipertensi yang masih berefek walaupun kadarnya dalam plasma sudah tidak dapat diukur lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesetaraan terapeutik. Kesetaraan terapeutik atau therapeutical equivalence dapat didefinisikan sebagai kesetaraan pola kerja atau kadar dan kecepatan resorpsi dari dua obat yang mengandung zat aktif dengan dosis yang sama. Hal ini sangat penting bagi sediaan obat yang luas dan terapinya sempit, dan aktivitasnya tergantung dari kadar plasma yang tetap. Contohnya adalah digoxin, antikoagulansia, dan dexamethasone. Selanjutnya ada bioassay dan standarisasi. Obat yang struktur kimianya belum diketahui dan sediaan tidak murni atau campuran dari beberapa zat aktif diperiksa dengan metode biologis, bioassay, di mana aktivitas ditentukan dengan menggunakan organisme hidup seperti hewan, kuman, dan membandingkan efeknya dengan suatu standar internasional. Terakhir ada cara pemberian. Di samping faktor formulasi, cara pemberian obat turut menentukan kecepatan dan kelengkapan responsinya. Pemilihan cara pemberian obat pada pasien tergantung dari keadaan pasien, sifat-sifat fisikokimia obat, dan efek yang diinginkan, yaitu seperti efek sistemik di seluruh tubuh atau efek lokal pada setempat. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelas D 2018. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.